warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Puspita, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait tentang peran bahasa dalam konflik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang, yaitu kesopanan frazer dan nilai budaya Mandar. Konflik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang tidak hanya terjadi karena masalah lahan dan lingkungan, tetapi juga karena cara kedua pihak berkomunikasi. Bahasa yang keras, menyudutkan, dan saling menyalahkan sering membuat masalah menjadi semakin besar. Dalam teori kesopanan Frazer, dijelaskan bahwa komunikasi diatur oleh kontrak percakapan, yaitu aturan tidak tertulis tentang bagaimana seseorang seharusnya berbicara dengan sopan dan saling menghargai. Setiap pihak memiliki hak untuk dihormati dan kewajiban untuk menjaga sikap dalam berbahasa. Namun, dalam konflik tambang, aturan ini sering dilanggar. Nah, seperti misalnya perusahaan tambang menyampaikan kebijakan dengan bahasa yang kaku, teknis, dan terkesan memerintah, sehingga masyarakat adat merasa tidak dihargai. Sebaliknya, masyarakat adat menyampaikan penolakan dengan kata-kata emosional atau tudingan keras yang kemudian dianggap perusahaan sebagai ancaman. Akibatnya, komunikasi menjadi tidak seimbang dan konflik semakin memanas. Sedangkan dalam budaya Mandar itu sebenarnya terdapat nilai yang bisa membantu meredam konflik, yaitu pese dan sifat Mandar. Pese berarti empati atau kemampuan memahami perasaan orang lain. Contohnya, perusahaan seharusnya memahami bahwa tanah bagi masyarakat adat bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan emosional. Nah, di sisi lain, masyarakat adat juga bisa mencoba memahami alasan perusahaan yang berkaitan dengan pembangunan dan lapangan kerja. Selain itu, ada nilai sifat Mandar yang berarti saling menghormati dan memanusiakan satu sama lain. Nah, contohnya, kedua pihak seharusnya berbicara dengan bahasa yang sopan, tidak merendahkan, dan tidak mengancam meskipun sedang berbeda pendapat. Nah, pada dasarnya, bahasa bisa menjadi alat untuk menyelesaikan konflik jika digunakan dengan cara yang tepat. Dengan etika komunikasi Ken, manusia harus diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai alat. Nah, artinya bahasa tidak boleh digunakan untuk menekan atau memanipulasi pihak lain. Bahasa yang santun ditunjukkan melalui pilihan kata yang netral, kalimat yang persuasif, dan sikap saling menghargai. Dengan menggabungkan teori kesopanan Frazer dan nilai Mandar seperti pese serta sifat Mandar, dialog dapat dilakukan dengan lebih tenang dan terbuka. Nah, misalnya masalah tambang bisa dibahas melalui musyawarah dengan bahasa yang santun, sehingga kepercayaan dapat membangun dan solusi bersama lebih mudah dicapai. Secara keseluruhan, konflik antara masyarakat adat dan perusahaan tambang tidak hanya disebabkan oleh perbedaan kepentingan, tetapi juga oleh cara berbahasa yang kurang santun. Teori kesopanan Frazer menunjukkan bahwa pelanggaran kontrak percakapan dapat memperburuk konflik, sementara dalam nilai budaya Mandar, pese dan sifat Mandar mengajarkan pentingnya empati dan saling menghormati. Jika bahasa digunakan dengan baik, maka komunikasi dapat menjadi jalan untuk menyelesaikan konflik, bukan justru menambah masalah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.